membicarakan Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Antum tentunya paham bahwasanya Yusuf memiliki 11 saudara. Tidak ada 11 saudara yang dimiliki Yusuf yang menjadi Rasul, kecuali yang menjadi Nabi dan Rasul hanyalah Yusuf alaihi salam. Dan sesungguhnya membicarakan Ramadan di antara 11 bulan, persis sebagaimana kita membicarakan figurnya Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya yang tidak ada menjadi Nabi dan tidak ada pula yang menjadi Rasul. Itulah sebagaimana analogi yang paling dekat kalau kita sudah bicara tentang Ramadan. Keutamaan Ramadan sebagaimana matahari yang menenggelamkan pijar bintang yang tidak bisa kita lihat kalau matahari sudah terlihat. Dan membicarakan Ramadan sebagaimana bulan purnama di tengah malam ketika kita menyaksikan sempurna cahayanya ketika kita mendapatkan purnama itu sempurna di pertengahan bulan. Itulah yang kita sering dapatkan, itulah yang dimaksudkan dengan Ramadan yang datang dalam kehidupan kita. Makanya Ramadan itu menjadi salah satu bulan yang betul-betul Allah memberikan keistimewaan yang Allah tidak berikan keistimewaan itu kepada bulan-bulan yang lainnya. Yang mana karena sesungguhnya Ramadan memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kalau antum bertanya, ada enggak Ustadz tanggal yang mendekati keutamaan Ramadan? Kalau antum bertanya, mendekati ada. Tapi kalau menyamai, tidak ada. Apa itu tanggal-tanggal yang mendekati keutamaan Ramadan? Para ulama terdahulu mengatakan setidaknya 2 yang mendekati keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Tetapi itu pun tidak mampu menyamai dan menandingi keutamaan Ramadan. Apa itu? Yaitu yang pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka itu mendekati keutamaan Ramadan, tetapi tidak bisa mengalahkan keutamaan Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ketika kita nanti akan melaksanakan sholat Idul Adha, bagi yang ingin berkorban tidak potong kuku, tidak potong rambut, amalannya besar. Amalannya bahkan sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya bertahan 10 hari. Dan itu tidak sampai berlanjut kepada 20 hari ataupun 1 bulan. Dan itu tentunya tidak bisa menandingi keutamaan Ramadan. Yang kedua, para ulama mengatakan yang mendekati keutamaan Ramadan itu adalah yang kedua itu 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Karena 10 hari yang pertama di bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah. Syahrullah itu adalah bulannya Allah. Pada bulan Muharram, tepat pada tanggal 10, Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Dan keutamaannya besar, makanya orang yang beramal di bulan Muharram lebih besar daripada amal yang dilakukan di selain bulan Muharram. Tapi itu pun juga selama 10 hari saja. Tidak sebagaimana dan tidak sebagaimana sepanjang bulan Ramadan yang bertahan sampai 30 hari. Makanya disitulah akhirnya kita memahami keutamaan Ramadan itu adalah keutamaan yang besar. Allah tidak pernah memberikan keutamaan itu pada bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah hanya memberikan kepada kita keutamaan itu hanya di bulan Ramadan. Selama 29 ataupun 3 hari, Allah memberikan keutamaan itu karena istimewanya bulan Ramadan dalam kehidupan Allah. Dan Allah jadikan itu menjadi anak tangga yang paling cepat untuk kita supaya mendapatkan ridhanya Allah. Yaitu adalah di bulan Ramadan. Makanya kita mendapati bulan Ramadan luar biasa yang Allah berikan. Sampai-sampai atmosfernya bulan Ramadan itu pun sangat berbeda dengan atmosfer bulan-bulan yang lainnya. Karena salah satu terbentuknya atmosfer Ramadan itu kenapa? Sampai kita merasakan atmosfer Ramadan itu sangat terasa khusyuk. Bahkan kemudian kita merasakan ketenangan kalau kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Bahkan yang asalnya tidak pernah datang ke masjid akan datang ke masjid. Yang asalnya tidak berjilbab mungkin akan juga berjilbab. Dan banyak atmosfer ketaatan itu kita rasakan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan Allah belenggu setan sampai menjadikan atmosfernya Ramadan itu berbeda dengan atmosfer di bulan yang lainnya. Antum jujur. Kalau antum akan memasuki bulan Dzulhijjah, ilmunya antum sudah nyampe.
bahwasanya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu keutamanya besar. Tapi atmosfernya tentunya terasa berbeda kalau antum akan memasuki bulan Ramadan. Walaupun itu hampir sama dengan keutamaan Ramadan. Antum kalau makan memasuki bulan Muharram, antum sudah dapat kajian itu bahwasanya di bulan Muharram itu keutamanya besar. Tapi atmosfernya itu betul-betul terasa berbeda dibandingkan ketika kita akan tahu bahwasanya kita akan memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Atmosfer tentang bagaimana nuansa ketaatan yang kita rasakan ketika akan masuk bulan Ramadan itu tidak pernah kita dapatkan di bulan yang lainnya, walaupun bulan itu memiliki keutamaan yang hampir sama dengan keutamaan Ramadan. Kenapa? Karena memang Ramadan itu berbeda. Makanya sampai orang yang nakal aja kadang-kadang sedikit berubah kalau di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang pacaran itu kalau di bulan Ramadan berubah baik sebentar. Kalau diajak ketemuan, ayo ketemuan. Ramadan ketemuan. Haram. Kapan ketemuannya? Kapan ketemuannya? Nanti habis berbuka. Sama aja. Tapi setidaknya terasa. Sampai kalaupun ada orang ketika mereka diajak ke pantai pun ketika di bulan Ramadan kita secara otomatis akan menolak kalau kita diajak ke pantai di bulan Ramadan. Bukan karena antum tahu hukum ikhtilatnya, tapi karena antum merasa kok bulan Ramadan ke pantai ngeliatin aurat buat apa? Walaupun nanti setelah di bulan Ramadan selesai di bulan Syawal ke pantai lagi. Itu untuk kemudian menunjukkan kepada kita, itulah atmosfernya Ramadan itu sampai terasa sedemikian kuatnya memancar. Sampai kita mendapati sesungguhnya Ramadan itu memberikan efek yang luar biasa. Sampai orang yang mereka tidak beriman sekalipun, ketika di bulan Ramadan pun akan tergerak untuk melakukan ketaatan. Walaupun terkadang ketaatan itu tidak pernah bertahan lama. Kenapa? Efek itu hanya dimiliki di bulan Ramadan. Efeknya itu, impactnya itu luar biasa itu Ramadan. Orang yang tidak pernah datang ke masjid itu minimal kalau bulan Ramadan hari pertama datang ke masjid. Lihat aja nanti di Masjid Al-Falah ini, kalau hari yang pertama. Itu mungkin petugas parkirnya double itu shiftnya. Karena saking banyaknya orang ketika akan datang di bulan Ramadan yang selama ini tidak pernah datang di bulan Ramadan. Yang dia tidak pernah mendengar kajian akan dengar kajian. Yang biasanya subuh dia tidak pernah datang ke masjid, mungkin datang ke masjid. Karena mungkin kalau mau tidur perutnya masih terlalu kenyang. Dia akhirnya datang ke masjid. Atmosfer itu Allah tidak akan pernah berikan di bulan yang lainnya. Dan Allah hanya berikan itu di bulan Ramadan untuk menunjukkan kita. Bulan Ramadan itu bukan bulan main-main, tetapi dia merupakan bulan yang Allah istimewakan. Sampai istimewanya bulan Ramadan. Keharuman Ramadan itu sampai orang yang belum beriman secara maksimal kepada Allah pun merasakan ketaatan dan atmosfer kebaikan di bulan Ramadan. Sinetron aja di bulan Ramadan sopan nanti. Kan dibuat judulnya itu Islami, para pencari Tuhan. Ya kan? Padahal kalau di sinetron di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, judulnya aja enggak jelas. Ganteng-ganteng serigala. Tapi ketika menjelang Ramadan itu semua judul kemudian berubah. Kenapa? Setiap judul berubah, kontennya berubah. Acara prime time-nya yang biasanya malam dangdut diganti dengan mungkin minimal dia ada tausiahnya. Semuanya itu merupakan impact dari apa yang Allah berikan di bulan Ramadan. Saking besarnya Ramadan itu Allah berikan kepada kita menjadi salah satu anak tangga untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Makanya maaf. Kalau ada orang kok tidak bisa mendapatkan kebaikan Ramadan, maka benar apa yang disampaikan para ulama terdahulu. Kalau ente di bulan Ramadan aja tidak bisa baik, terus di bulan mana ente itu akan baik? Analoginya, kalau saya dan antum di depan Ka'bah, kok tidak bisa khusyuk hatinya, padahal Ka'bah di depan antum tinggal 2 meter. Kok sholat di depan Ka'bah antum tidak khusyuk? Pertanyaan kita, lah terus kalau ente di depan Ka'bah tidak khusyuk, terus di mana ente bisa khusyuk hatinya kalau di depan Ka'bah aja tidak khusyuk? Jadi maaf ya, bapak-bapak atau saya, ibu atau saya, kalau di depan Ka'bah, kok masih sempat kita berbuat dosa dengan handphone kita, padahal Ka'bah tinggal 2 meter ketika kita umrah atau ketika haji. Orang kan akan ngomong, lah terus kalau ente di depan Ka'bah aja tidak bisa khusyuk, masih mikirin perempuan, masih mikirin dunia, masih mikirin kantor,
Terus di tempat mana kamu itu akan kemudian khusyuk? Sama itu analoginya. Kalau ada orang diberikan oleh Allah Ramadan, atmosfernya begitu kuat, ketaatan itu begitu terasa, kok orang tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan? Orang itu akan kemudian bertanya kepadanya, loh kalau terus ente di bulan Ramadan tidak bisa baik, terus kapan ente bisa baik? Makanya sampai kemudian Rasulullah mengatakan, man hurrima anil khairi, faqad hurrima kulluh. Seakan-akan kalau ada orang yang diharamkan untuk baik di bulan Ramadan, seakan-akan dia itu tidak bisa baik setelah Ramadan itu selesai. Maaf ya, kalau saya dan antum tidak bisa khatam di bulan Ramadan, tidak bisa 30 juz selesai, demi Allah, di luar bulan Ramadan pun antum tidak akan bisa mampu menyelesaikan 30 juz. Kalau saya dan antum tidak bisa sedekah di bulan Ramadan, lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya, antum, saya tetap bakhil dan tetap pelit di bulan Ramadan, wallahi di luar bulan Ramadan antum akan lebih pelit. Kalau ada orang kemudian di bulan Ramadan tidak mampu sholat malam, tarawihnya tidak disiplin ketika di bulan Ramadan, demi Allah, itu seakan-akan Allah itu sudah mengharamkan kebaikan untuknya dalam sholat malam pada sisa 11 bulan berikutnya. Kenapa? Karena orang yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada 11 bulan sisanya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, pantas. Kalau Ramadan itu kemudian disyariatkan dalam kehidupan kita untuk menjadi madrasah, untuk menjadi sekolahan. Para ulama terdahulu dari kalangan ulama-ulama yang solih, dari para ulama salaf itu mengatakan Ramadan itu madrasatun kubra. Ramadan itu madrasah besar. Karena pada waktu dia di bulan Ramadan selama tempaan hari 30 waktu, 30 hari. Pada saat itulah kemudian dia itu akan meningkatkan bagaimana hakikat keimanannya kepada Allah. Dan itulah yang dinamakan Ramadan. Makanya kita khawatir. Kalau Ramadan ini tidak maksimal untuk kemudian kita dapatkan kebaikannya. Antum, saya tidak menjadi siswa yang betul-betul memperhatikan bagaimana kualitas Ramadan kita. Ketika Ramadan itu akan datang dan kita akan menyapa di bulan Ramadan, yang kita khawatirkan bukan derajat ketakwaan yang kita dapatkan sebagaimana janji Allah pada surat Al-Baqarah, tapi jangan-jangan kita khawatir Ramadan itu bisa menjadi sesuatu musibah dan tragedi untuk kita. Kenapa? Tragedi orang yang beriman itu kaitannya dengan Ramadan. Jadi tragedinya orang yang beriman itu ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu memiliki dua sisi. Satu sisi Ramadan itu bisa menjadikan kita hamba yang bertakwa. Dan Ramadan itu apabila diterima memiliki keutamaan yang sangat besar yang nanti kita akan bahas. Tapi di sisi yang lainnya Ramadan itu bisa menjadi musibah dan tragedi kepada siapapun yang mereka itu diberikan kesempatan Ramadan tetapi tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan yang Allah berikan kepadanya. Makanya maaf ikhwan, Rasulullah itu pernah naik mimbar. Antum tahu mimbarnya Rasulullah, mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada 3, ada 1, 2, 3 tempat duduknya beliau. Mimbarnya Nabi tidak ada, depannya itu tidak ada. Nabi itu pernah dalam satu riwayat yang sahih naik mimbar, mengatakan amin. Naik lagi ke mimbar yang ke anak tangga yang kedua, mengatakan amin. Kemudian beliau duduk. Kemudian beliau mengatakan amin. Para sahabat yang saat itu ngeriung Rasulullah di sekitar Rasulullah kerumunan itu, mereka bingung. Pak Rasulullah berkata amin 3 kali padahal tidak ada suara apapun yang mereka dengarkan sebelum Rasulullah mengaminkan itu. Karena para sahabat akidahnya kuat, tidak berpikir mistik. Kalau masyarakat kita, ada suara-suara gaib. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Mereka tanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kemudian Rasulullah mengatakan amin padahal tidak terdengar suara apapun sebelumnya ketika Nabi kemudian mengatakan amin. Sampai mereka memberanikan diri berkata, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Sampai engkau aminkan 3 kali setiap kamu menaiki anak tangga ketika akan duduk pada mimbar khutbahmu. Maka Rasulullah SAW kemudian beliau berkata, yang aku aminkan itu adalah doanya
doanya malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril itu mendoakan kecelakaan bagi umatku dengan 3 sifat yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diaminkan oleh mereka ya Rasulullah sampai kemudian engkau mengaminkannya? Berarti kita sepakat ya di sini, malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia di atas langit, Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling mulia di bumi. Dan dua-duanya mengaminkan sepakat dalam 3 sifat yang disebutkan oleh malaikat Jibril untuk menunjukkan kepada kita. Berarti 3 sifat ini hati-hati. Jangan sampai kemudian kita semuanya terkena dengan 3 sifat yang sudah diaminkan oleh Rasulullah. Karena yang ngaminkan Rasul, akhi. Kalau yang ngaminkan saya, mungkin antum tidak usah terlalu ini. Alah, diaminkan tetangga kita, alah, tidak usah terlalu ini. Mungkin tidak dikabulkan juga. Tapi kalau yang ngaminkan Rasul, antum yakin nggak dikabulkan itu oleh Allah? Pasti dikabulkan oleh Allah. Apa yang diaminkan itu? Maka kemudian Rasulullah berkata, yang pertama, malaikat Jibril kemudian berkata, Ragima'an man adraka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali itu umatmu, wahai Muhammad, kalau ada di antara umatmu diberikan kesempatan menjumpai orang tuanya, ketika orang tuanya tua dan orang tuanya itu sepuh, renta, tapi ketika dia menjumpai orang tuanya yang tua dan renta, dia tidak bisa masuk surga sebagai anaknya. Padahal dia diberikan kesempatan untuk menjumpai orang tuanya ketika tua dan renta. Di situ kita paham ya. Kalau ada di antara kita yang diberikan oleh Allah kesempatan menjumpai orang tuanya itu semakin tua di atas 60, itu pintunya surga yang paling lebar untuk mendapatkan ridhonya Allah. Semakin tua, semakin besar pahalanya. Antum khidmah sama bapak dan ibu kita ketika ibu kita berumur 50 tahun, itu beda pahalanya ketika antum khidmah kepada ibu antum, ketika ibu antum hari ini umurnya 75. Kenapa? Semakin sepuh, semakin mereka tua, semakin besar dan dilipat gandakan pahala kita sebagai anak ketika kita berbakti kepada mereka. Makanya maaf kalau ada di antara kita nih, terutama anak laki-laki, kok diberikan oleh Allah orang tuanya di atas 60-70. Nggak usah jauh-jauh nyari pintu surga. Mau kemana Pak? Mau ke Madura nyari pintu surga. Setelah nggak usah jauh. Rumahnya saja itu. Itulah pintu surganya. Makanya ketika Nabi kemudian menyebut, ketika malaikat Jibril menyebutkan itu, celaka sekali kalau ada di antara umatmu diberikan kesempatan menjumpai orang tuanya ketika tua dan ketika sepuh, kok tidak bisa masuk surga. Itu anaknya kebangetan banget dan itulah kecelakaan yang menyertai mereka, wahai Muhammad, kalau sampai kemudian mereka itu tidak mendapatkan surga kalau mereka mendapatkan kesempatan itu. Maka Rasulullah setuju. Mana indikator persetujuan Nabi terhadap apa yang disampaikan malaikat Jibril? Yaitu ketika Nabi mengatakan amin, iya, roghima anfu. Berarti celaka betul apabila ada di antara umatku diberikan kesempatan berjumpa dan melihat orang tuanya ketika tua dan renta. Kok bisa-bisanya anaknya tidak bisa dapat surga padahal Allah sedang membukakan lebar pintu surga dengan keberadaan orang tua yang renta? Maka itu celaka dan Rasulullah mengatakan amin. Yang kedua, Rasulullah kemudian mengatakan, kemudian malaikat Jibril berkata, Ragima'an, celaka betul. Siapa yang celaka yang kedua? Malaikat Jibril berkata, Ragima'an, man dakhala alaihi Ramadan, summa insalakha, falam yukfar lahu. Yang kedua itu adalah malaikat Jibril berkata di lorong langit itu mengatakan, celaka sekali umatmu wahai Muhammad, kalau ada di antara umatmu diberikan kesempatan Ramadan, sampai Ramadan 30 hari dia lewati, tetapi Ramadan itu ketika usai dan ketika panggungnya ditutup, pintunya sudah ditutup, falam yukfar lahu, tetapi kemudian dia tidak diampuni oleh Allah. Itu kebangetan betul kalau ada umatmu yang diberikan kesempatan Ramadan kok tidak bisa diampuni oleh Allah. Ya. Makanya inilah yang kemudian kita khawatirkan. Kecelakaan itu, akhi, bukan hanya ketika kita kemudian mungkin ditodong di pinggir jalan. Bukan hanya perempuan yang diperkosa di pinggir-pinggir pantai atau di pinggir jalan.
Tapi kecelakaan itu adalah ketika ada seorang manusia, siapapun itu, saya, antum, istri kita, anak kita, diberikan oleh Allah kesempatan menjumpai Ramadan, sampai Ramadan itu selesai, kok tidak diampuni oleh Allah. Nah itu malaikat Jibril itu ibarat kata orang Jakarta, geleng-geleng, ya Allah, ini orang ngapain aja di bulan Ramadan. Dan Nabi mengatakan persetujuan. Makanya Nabi sampai mengatakan amin. Makanya yang kita khawatirkan kalau kita berpegang kepada hadis ini, jangan-jangan saya dan antum setiap tahunnya bukan menjemput ketakwaan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan menjemput ketakwaan, tetapi jangan-jangan setiap tahunnya kita ketika kita kurang maksimal menjadi siswa dan menjadi mahasiswa di bulan Ramadan itu, ternyata setiap tahunnya kita menjemput kecelakaan. Tahun lalu kita celaka, tahun sebelumnya kita celaka, tahun sebelumnya lagi kita celaka, kemudian tahun ini kita pun akan mengulang kecelakaan. Kenapa? Karena konten ibadah kita di bulan Ramadan itu segitu-segitu aja, tidak mengalami perbaikan, sampai tidak ada berkualitasnya Ramadan kita, sampai kemudian termasuk dari apa yang disampaikan malaikat Jibril, celaka betul kalau ada umatmu. Di bulan Ramadan itu diberikan kesempatan, ketika banyak orang tidak diberikan kesempatan di bulan Ramadan, dia diberikan kesempatan mencicipi 30 hari Ramadan, kok nggak bisa diampuni oleh Allah, terus ngapain? Karena maaf ikhwan, Allah itu minta bukan yang banyak, Allah itu minta yang berkualitas. Antum tahu berapa kali Ramadannya Rasulullah? Ramadannya Nabi itu hanya 9 kali. Nabi itu syariat Ramadan tahun 2 Hijriyah. Meninggalnya tahun 10. 9 kali Rasulullah itu. Tapi walaupun Ramadannya kemudian Rasulullah itu hanya 9 kali. Ada nggak Ramadan kita yang lebih banyak frekuensinya dan jumlahnya daripada Ramadannya Rasulullah itu mengalahkan Ramadannya Nabi? Nggak bisa. Anak saja umurnya 39. 40 lah. Anggap digampangkan supaya hitungannya gampang. Baliknya 12 tahun. Kalau saya 40 tahun, berarti saya sudah Ramadan berapa tahun semenjak balik saya? 28 kali. Itu hampir 3 kali lipatnya Ramadannya Rasulullah ketika Rasulullah hanya 9 kali. Tapi apakah Ramadan kita dengan frekuensi yang jauh lebih banyak daripada Ramadannya Nabi? 3 kali lipat kita ini lebih banyak secara kuantitas. Mungkin antum ada yang lebih panjang, lebih banyak daripada saya, kan umurnya lebih tua daripada saya. Tapi apakah kita bisa mengalahkan Ramadannya Nabi? Enggak. Enggak mungkin kita. Ada seorang sahabat Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islam umur 30 tahun, meninggal umur 38 tahun. Kalau kita tarik di bulan Ramadannya, mungkin hanya 6 kali, 7 kali Ramadan. Tapi ketika meninggal dunia mengguncangkan arsy Allah. Ramadan itu ikhwan, Allah itu tidak minta yang banyak. Dan ingat, belum tentu orang yang paling banyak Ramadannya itu menjadi orang yang paling berkualitas Ramadannya. Belum tentu. Maaf, kalaupun Allah itu menerima Ramadan kita hanya 1 kali saja, 1 kali tak. Misalkan kita pernah Ramadan itu 40 kali. 39 kali kita ditolak oleh Allah Ramadan kita. 1 Ramadan kita yang diterima oleh Allah. Sudah tenang hidup kita di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang diterima amal Ramadannya kecuali dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan ketika berada di surga. Dan ternyata ada orang yang Ramadan itu, ternyata dia justru celaka setiap tahunnya ketika dia tidak memaksimalkan Ramadan yang kemudian dia jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang didoakan oleh malaikat itu? Yang didoakan oleh malaikat itu, malaikat Jibril itu adalah yang ketiga. Yaitu adalah orang ketika di bulan Ramadannya, yang ketiga malaikat Jibril berkata, Rogimaan, celaka sekali, mandukirtu indahu falam yusolli alayya, yaitu adalah orang yang disebutkan nama saya, ketika disebutkan nama saya, kemudian dia tidak berselawat kepada saya. Makanya kalau kita mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak mendapatkan kecelakaan.
Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya semuanya berpikir merenung. Bahwasanya Ramadan itu ibarat dua mata sisi yang kemudian harus kita perhatikan. Kalau kemudian kita gagal untuk mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan, berarti kita akan mendapatkan kecelakaan. Karena sesungguhnya madrasah Ramadan itu alumninya cuma dua. Kalau tidak alumni yang berhasil, yang menjadi alumni yang gagal. Dan alumni yang gagal itu, kata Rasulullah, jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Mana dalilnya kalau alumni yang gagal itu jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil? Rasul yang menyampaikan. Mana dalilnya Ustaz? Rubba sa'imin laisa lahu min hadis yami ila juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya tidak mendapatkan apapun kecuali adalah lapar dan dahaga. Dan Nabi menggunakan kata rubba. Rubba itu berapa banyak? Kalau antum tanya, apa hadis yang menggunakan kata rubba Ustaz? Salah satunya ketika Nabi memberikan kepada kita gambaran orang yang telanjang dan tidak menutup auratnya, itu dengan kata rubba. Rubba ariyatun hasiyatun kariyat. Berapa banyak wanita yang tidak mereka itu menutup auratnya, berpakaian tetapi telanjang, lenggak-lenggok ke sana kemari. Sekarang antum jujur. Lihat persentase perempuan yang berjilbab dan tidak berjilbab. Kalau sekarang sudah alhamdulillah. Tapi yang jelas pasti yang belum berjilbab jauh lebih banyak daripada yang berjilbab. Itu kata rubah itu terbukti ketika kita melihat kondisi perempuan yang tidak menutup aurat dibandingkan yang menutup aurat. Lah kata rubah itu hadisnya itu dipakai Nabi juga ketika Nabi menyampaikan kepada kita. Rubah so'imin. Berapa banyak yang berpuasa? Jadi ada dua orang yang digunakan oleh Nabi dengan kata rubah. Orang yang tidak menutup aurat dan orang yang gagal berpuasa. Itu sama-sama disebutkan Nabi dalam bentuk hadisnya dengan kata rubba. Berarti banyak banget. Orang yang kemudian mereka diberikan kesempatan Ramadannya, kemudian mereka mendapatkan kesempatan Ramadannya, tetapi dia menjadi alumni yang tidak mendapatkan apapun dari Ramadan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak sebab dan banyak faktor yang menjadikan orang akhirnya tidak maksimal ketika mereka di bulan Ramadan. Dan inilah yang kita khawatirkan bisa terkena saya dan antum. Nah inilah yang akhirnya menjadikan kita harusnya paham. Harusnya mengerti bahwasanya ini merupakan evaluasi. Yang bicara pun belum tentu menjadi alumni yang berhasil. Karena menjadi alumni yang berhasil itu kan susah. Alumni yang berhasil itu indikatornya apa Ustaz? Takwa. Takwa itu apa indikatornya Ustaz? 4. Dan mari kita lihat nanti diri kita masing-masing kalau kita melihat indikator takwa. Kenapa? Kalau orang menjadi Ramadan itu berhasil berarti takwanya itu muncul. Dan takwa itu apa sih? Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khawfu minal jalil. Takutnya kepada Allah itu besar. Al-amalu bitangzil. Ilmunya bertambah terhadap apa yang Allah turunkan. Akhirnya dia selalu hati-hati dalam setiap perbuatan ketika dia bertambah ilmunya sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah. Ar-ridho bil qalil, ridho dengan sedikitnya harta yang Allah berikan kepadanya. Dan yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, persiapan akhiratnya lebih banyak daripada persiapan dunianya. Dan jujur ikhwan, antum kan alumni Ramadan, saya juga alumni Ramadan. 4 ini sudah kita dapat belum? Maka ini yang akan menjawab apakah kita menjadi alumni yang sukses ataukah kita menjadi alumni yang gagal ketika kita membicarakan nasib kita berkaitan tentang Ramadan. Karena Ramadan itu cuma memberikan 2 sifat kepada kita. Kamu jadi alumni yang sukses atau kamu menjadi alumni yang gagal pada perjalanan Ramadan itu. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita ingin tahu apa yang harusnya kita lakukan berkaitan tentang Ramadan ini supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang betul-betul berkah dalam kehidupan kita. Menjalani Ramadan bukan hanya rutinitas yang kita dapatkan, tapi betul-betul menjalani Ramadan ini betul-betul ada satu perbaikan dan satu kualitas yang kita peroleh dalam Ramadan yang kita jalani. Dan inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini mencoba untuk membuka apa saja yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita.
supaya betul-betul Ramadan ini menjadi Ramadan, menjadi anak tangga kita semuanya untuk mendapatkan keridhaan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama setidaknya menyampaikan banyak nasihat, tapi pada kesempatan hari ini saya ringkaskan nasihat-nasihat yang simpel dan sederhana tetapi langsung menukik kepada inti masalah yang kita hadapi bersama. Saya akan sampaikan 6 nasihat yang disampaikan oleh para ulama terdahulu dan ulama-ulama hari ini yang mengikuti para ulama terdahulu ketika mereka menyampaikan kepada kita supaya kita jangan sampai menjadi alumni yang gagal. Karena alumni yang gagal itu akibatnya terlalu berat, yaitu adalah menjadi orang yang celaka di hadapan Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan sampai kita teringat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan itu selama-lamanya dalam kehidupan dia, karena di bulan Ramadan pun dia tidak berhasil memanfaatkan kebaikan itu dalam kehidupan di bulan Ramadannya. Jadi Ramadan itu indikator amal kita selama 11 bulan sisanya, akhi. Orang yang nanti khatam di bulan Ramadan Al-Quran, sangat besar kemungkinan dia akan khatam pada 11 bulan sisanya. Orang yang mampu menekan sifat bakhilnya, maka sangat besar kemungkinan dia itu akan mampu menahan sifat bakhilnya pada sisa-sisa bulan berikutnya. Karena indikator kebaikan kita sangat terlihat ketika kita berada pada bulan Ramadan. Dan itulah yang harus kita mengerti. Sebelum kita membicarakan tentang apa yang harusnya kita lakukan ketika kita berada pada gerbang satu madrasah besar yang bernama Ramadan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu keutamaan Ramadan itu apa. Supaya setiap dari kita menghargai dan mengetahui keutamaan Ramadan, karena biasanya kita sering meremehkan disebabkan karena kita tidak mengetahui keutamaan terhadap apa yang kita remehkan. Orang kalau tidak paham kacamatanya mahal, mungkin akan cenderung meremehkan kacamata yang dia dapatkan. Karena menganggapnya murah, jatuh tidak khawatir. Kacamatanya jatuh, Ustaz, tidak apa-apa. 100.000 cuma. Karena murah. Coba kalau kacamatanya mungkin harganya 20 juta. Mungkin kesenggol tangan orang dikit aja dilirik. Maaf, jangan disenggol kacamata saya. Karena mahal. Antum kalau makan malam di restoran, harga satu piringnya harganya 2 juta. Antum makannya kan pelan-pelan kan. Dinikmati setiap satu suapan. Insya Allah. Satu suapan 40.000. Karena satu piringnya 1 juta. Coba kalau antum makan di warteg yang harganya paling 12.000, makan cepet aja. Kenapa? Karena murah. Kenapa orang itu cenderung meremehkan? Biasanya karena dia tidak tahu kualitas apa yang dia miliki sampai dia meremehkan. Mungkin saya antum termasuk orang yang pernah meremehkan Ramadan. Karena apa? Mungkin karena kita kurang tahu kualitas yang dimiliki pada bulan Ramadan. Makanya saya pengen ngulang sedikit. Apa sih keutamaan Ramadan yang kita harus pahami? Karena kita sebentar lagi akan menjadi siswa kembali di bulan Ramadan. Apa itu yang pertama? Ramadan itu yang pertama. Keutamaan Ramadan itu yang pertama adalah Ramadan itu merupakan satu bulan yang mampu melipat gandakan amal kita dengan kelipatan yang tidak terhingga. Itu hanya di bulan Ramadan saja. Jadi ternyata para ulama, salah satunya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala itu berkata, ada tiga amal yang Allah berikan pahala dari tiga amal itu, saking besarnya tiga amal itu, saking beratnya tiga pahala dari tiga amal itu, saking gedenya, sampai-sampai nanti timbangan, mizan. Kelak kita di akhirat itu hampir-hampir tidak kuat menanggungnya, saking beratnya pahala yang didapatkan dari tiga amal itu. Jadi ternyata ikhwan di akhirat itu nanti ada tiga amal, yang mana tiga amal ini tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa, tapi harus ditimbang dengan timbangan khusus saking beratnya pahala yang terkandung pada tiga amal itu. Kalau kita analogikan, antum ingat gak ada seorang anak
Di Karawang namanya Arya. Tahu Arya? Yang gemuk betul itu. Itu kalau pakai timbangan biasa, tidak bisa. Mungkin timbangan biasanya rusak, muter kali. Harus pakai timbangan beras dia. Karena saking beratnya beliau. Itu saking gedenya. Itu analoginya. Ternyata ada 3 amal yang ternyata apabila nanti 3 amal ini antum dan saya menjadi pelakunya dari 3 amal ini, kemudian diterima oleh Allah, maka 3 amal ini hampir-hampir tidak mampu ditanggung oleh mizan. Mizan itu timbangan saking gedenya 3 amal itu ketika nanti ditimbang oleh Allah. Apa 3 amal itu? Yang pertama, memaafkan orang yang mendolimi kita. Makanya Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik setelah dia itu terdolimi, dia memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Makanya kelak pada waktu hari kiamat, kata Rasulullah, orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tahukah kita, malaikat itu nanti memanggil, aina haula man ajruhu 'alallah. Mana orang-orang yang nanti pahalanya akan diserahkan langsung oleh Allah dan tidak melalui kami, para malaikat. Berdiri, mendatangi suara itu siapa? Orang yang sholat? Bukan. Orang yang sedekah? Bukan. Tapi adalah orang yang pernah memaafkan kesalahan-kesalahan orang apabila ketika dia dalam kehidupan di dunia dia terdolimi. Dia mendatangi suara itu. Pahalanya langsung diberikan oleh Allah dan tidak melalui perantara malaikat. Kamu tahu ya, hadiah itu kalau cuma harapan 3, yang ngasih siapa? Pak RW. Tapi kalau dia itu ranking 1, juara 1, yang ngasihnya siapa? Presiden. Presiden lama atau baru? Saya enggak ngerti. Bingung jawabnya. Maka presiden. Kenapa? Karena juara 1. Sama. Orang yang kemudian pernah terdolimi, kemudian kita memaafkan, ya sudahlah saya maafkan itu. Maka orang-orang yang memaafkan orang yang pernah mendolimi dia nanti kelak pada waktu hari kiamat dipanggil oleh para malaikat untuk mendapatkan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kemudian berdiri orang-orang yang pernah memaafkan orang itu kemudian mendatangi dan kemudian diberikan hadiahnya dan rewardnya itu langsung dari Allah. Makanya kalau saya antum didolimi, enggak usah marah, biasa aja. Biar Allah yang balas, akhi. Karena balasan Allah itu lebih perih daripada apa yang bisa kita lakukan. Karena orang yang terdolimi itu mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Tapi enggak usah minta didolimi. Ya. Tolong dolimin saya dong. Enggak usah. Kalau didolimi sudah. Dan kadang-kadang saya ingatkan sebentar agak keluar tema. Kadang-kadang Allah ngirimkan orang yang mendolimi kita karena sebenarnya Allah itu sedang merencanakan kebaikan untuk hidup kita. Tapi kebaikan itu Allah kemudian berikan setelah kita melewati kedoliman dulu. Rasulullah tidak akan mendapatkan Madinah kalau beliau tidak didolimi di kota Mekah. Mungkin tidak akan ketemu Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Ansor yang tadi saya sebutkan. Mungkin tidak akan ketemu dengan Abu Darda, sahabat Ansor yang memiliki keutamaan. Tapi justru Nabi ketemu dengan Madinah, ketemu dengan Abu Darda, ketemu dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kapan? Ketika didolimi di kota Mekah, beliau bertemu dengan penggantinya yang lebih baik di kota Madinah. Itulah kedoliman itu selalu punya hikmah. Saya masih ingat ada salah satu bapak-bapak cerita, dia kerja di bank, difitnah. Akhirnya beliau dipecat secara tidak terhormat. Tidak dapat uang saku. Di salah satu bank konvensional yang terkenal sekali. Beliau pulang, beliau bingung, dia tidak bisa membela karena ternyata alibi yang menuduhnya itu sudah rapi ketika memfitnah beliau. Dia cerita. Pulang ke rumahnya, dia akhirnya suntuk, akhirnya dia mencoba untuk kemudian menyibukkan dirinya. Buat ceker, buat mie, dan akhirnya dia membuat mie ceker dan akhirnya membuat satu gerobak jualan. Ternyata banyak yang suka, punya toko warung yang lebih besar. Banyak yang datang antri, buka cabang, antri lagi, buka cabang, antri lagi.
Dan ketika saya menyampaikan pernah satu kajian di restoran beliau berkata, saya itu Ustadz kalau masih bisa ketemu dengan orang yang pernah memfitnah saya pengen ketemu ngasih hadiah sama dia. Karena kalau dia tidak memfitnah saya, sampai saya diberhentikan secara tidak terhormat, mungkin saya masih di tempat riba. Tapi justru karena dia mendolimi saya, pada dasarnya dia sedang menyelamatkan saya dan menjadikan saya mendapatkan apa yang saya peroleh hari ini. Masya Allah. Jadi kalau antum sedang didolimi, santai. Mungkin antum akan punya perusahaan. Kalau sama takdirnya dengan beliau. Kalau tidak sama takdirnya ya jangan menuntut kepada saya. Tapi itulah yang pertama. Orang yang pertama itu adalah orang yang mereka itu ketika didolimi dia memaafkan. Orang kalau terdolimi boleh balas nggak Ustaz? Boleh. Tapi antum kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang tidak terhingga yang dipanggil oleh malaikat untuk dikasih reward langsung dari Allah. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Antum misalkan disebut kera. Antum disebut kera kamu. Sudah, antum jawab aja. Kera juga. Cukup. Tidak usah jawab. Kera, anjing, kecoa, babi. Nggak boleh. Itu namanya hari ini terdolimi tapi berganti menjadi orang yang mendolimi. Itu yang sudah diingatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Berapa banyak orang yang terdolimi hari ini, pagi hari, sore harinya dia menjadi pihak yang mendolimi. Kenapa? Dia membalasnya lebih parah daripada apa yang dia dapatkan. Nah itu tidak boleh. Yang kedua, ada orang yang kemudian pahalanya besar, yaitu pahala orang yang sabar. Makanya pahala orang yang sabar itu apa? Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu ajruhum bighairi hisabin. Pahala mereka itu tidak ada batasannya. Makanya puncaknya di antara amal itu adalah kesabaran. Karena sabar itu pahalanya sangat besar. Saking besarnya Allah tidak menceritakan berapa yang Allah berikan. Yang ketiga, amalan yang begitu besar, yang sampai timbangan tidak mampu untuk memikulnya dan tidak mampu untuk menanggungnya, yaitu orang yang beramal di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam satu hadits qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganti puasa itu. Kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku dan Allah yang sendiri yang akan memberikan pahalanya? Karena memang puasa itu khusus, ikhwan. Beda dengan amalan yang lainnya. Puasa itu kalau bukan karena Allah itu mungkin kita tidak puasa. Kalau sholat, ada kemungkinan antum kelihatan orang. Itu kalau sholat. Sedekah, ada kemungkinan orang itu untuk sedekah. Tapi kalau puasa, itu betul-betul karena Allah. Coba kalau antum pas wudhu ketika nanti hari Selasa, pekan ini, sudah masuk Ramadan insya Allah. Antum wudhu berkumur. Bisa nggak antum sekaligus neguk 2-3 tegukan? Bisa. Dan tidak ada orang yang lihat. Tapi kenapa manusia itu tidak mau neguk walaupun tidak ada satupun orang yang tahu? Karena dia tahu kalaupun dia neguk, dia akan diketahui oleh Allah. Itu yang menjadikan puasa itu istimewa di hadapan Allah. Makanya sampai saking kemudian Allah senangnya dengan amalan puasa. Karena amalan puasa itu tersembunyi. Bahkan orang itu bisa menyembunyikan itu. Kemudian dia membatalkan puasa. Tapi dia tinggalkan untuk tidak membatalkan puasa. Karena Allah walaupun dia itu punya kesempatan untuk itu. Saking istimewanya syariat ini. Allah kemudian mengatakan. Was-saumu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa khusus untukku dan aku yang akan menggantinya langsung. Itu kata Allah. Makanya nanti puasa itu diganti oleh Allah langsung. Saking gedenya pahala yang didapatkan ketika kita beramal di bulan Ramadan. Saking gedenya Allah tidak pernah menceritakan dan Rasulullah tidak pernah menyampaikan berapa kali Allah itu kemudian menggandakan setiap amal kita di bulan Ramadan. Saking gedenya. Padahal dalam syariat kita sering mendapati. Dalam syariat ini sering kita menjumpai Allah itu kalau memerintahkan kita terhadap satu perintah, biasanya Allah itu menceritakan detail pahalanya. Tapi ada 3 amal yang tidak pernah Allah ceritakan detail pahalanya. Orang yang memaafkan, orang yang sabar, dan orang yang beramal di bulan Ramadan. Allah tidak pernah ceritakan detail balasannya. Kenapa? Li'adhamil jaza. Karena saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal pada bulan Ramadan dan 2 amal yang tadi kita sebutkan. Coba antum melihat ikhwan. Kita kalau sedekah,
Diceritakan nggak detail balasannya? Cerita Allah. Berapa kali? 700 kali lipat. Antum saya baca Quran, diceritakan detail nggak balasannya oleh Nabi? Diceritakan detail, mangkara harfa min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Detail. Antum dikir pagi, dikir petang. Detail Rasulullah menyampaikan. Orang yang dikir pagi, orang yang dikir petang sama dengan membebaskan 4 budak. Antum jihad, detail balasannya. Dinikahkan dengan 72 bidadari, diamankan nanti urusan ketika dia dikumpulkan di padang akhirat. Kemudian dia diberikan surga dekat dengan kedudukan para nabi. Kita kemudian sholat syuruk, detail itu balasannya. Orang-orang yang sholat syuruk itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah. Antum nyari ilmu waktu pagi di masjid, detail sebagaimana orang yang melaksanakan umrah. Rata-rata setiap amal itu diceritakan detail balasannya oleh Allah. Tapi puasa, Allah tidak pernah ceritakan detail. Berapa kali Ustaz dilipat gandakan? Saya tidak ngerti. Kalau antum sedekah 700 kali lipat, itu hari ini. Tapi kalau antum pekan depan, sudah masuk bulan Ramadan, antum sedekah, nah itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang saya pun tidak tahu berapa kali Allah melipat gandakan itu. Antum hari ini membaca alif lam mim, sudah selesai, terus berdiri main handphone. 30 hari ini. Kalau kemudian pekan depan, saya tidak ngerti berapa kali Allah melipat gandakan. Kenapa Allah tidak pernah menceritakan detail balasan orang yang beramal di bulan Ramadan? Tadi para ulama itu mengatakan, li'adhamil jaza, saking gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan itu lumbungnya amal kesalihan dan lumbungnya pahala. Dan Allah berikan itu ketika hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda di sisi Allah. Dan Ramadan itu berbeda keistimewanya di sisi Allah. Saking gedenya itu. Makanya coba antum melihat, ini saya ambilkan analogi, saya sering ulang-ulang analogi ini. Antum kalau dapetnya ada seorang suami pengen ngasih hadiah sama istrinya, kalau hadiahnya murah, diceritakan atau dirahasiakan? Ceritakan, karena hadiahnya murah. Nanti kalau kamu bisa masak opor ayam, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa, Bi? Makan Padang. Kenapa diceritakan? Karena murah. Oh, nasi Padang kok diboikot? Ada-ada aja. Kerugian bagi yang memboikotnya. Dan semoga segera bertobat. Maka kemudian diceritakan. Kalau hadiahnya cuma gantungan kunci, kira-kira disembunyikan dan dirahasiakan? Enggak lah. Kalaupun dirahasiakan juga tidak akan menjadi kejutan dan surprise. Surprise. Apa? Gantungan kunci. Ya. Dengarnya aja sudah tidak enak. Karena murah. Tapi kalau ada seorang suami, kalau pengen ngasih hadiah sama istrinya, hadiahnya mahal, kira-kira sudah banyak omongan atau dirahasiakan? Dirahasiakan. Contohnya dia pengen ngasih hadiah itu apartemen di Sudirman. Coba antum tahu, parkirnya aja sejam 3.000. Itu parkir, belum apartemennya. Karena kemudian suami pengen ngasih hadiah itu kepada istrinya, apartemen di Sudirman, mahal. Setiap istrinya nanya, diceritain nggak itu kemudian apa oleh suaminya? Enggak. Apa sih Bi hadiahnya? Rahasia. Tolong dong. Shh, tunggu hari hanya. Sudah hari H, tinggal ngasih kunci. Masih banyak sekali syaratnya. Ini hari hanya Bi. Shh, tenang. Tutup mata dulu. Tutup mata. Tawaf dulu rumah kita 10 kali. 10 kali tawaf. Hitung mundur dari 3.000. 3.000. Kenapa kok semacam itu? Karena mahal. Ketika dikasih buka kemudian dia 3.000 sampai kemudian 2, 1. Nah, dikasih kuncinya. Apa ini kuncinya? Apartemen di Sudirman.
Kira-kira berbunga-bunga atau tidak? Berbunga-bunga. Istrinya akan ngomong, hitung lagi Pi dari 6.000. Karena mahal. Sama pula. Kenapa kemudian Allah tidak pernah menyampaikan pahala Ramadan itu? Cuma disampaikan wasaumuli wa ana ajizibihi. Puasa itu untukku. Aku yang menggantinya langsung. Kenapa enggak malaikat? Karena biasanya yang ngasih pahala itu malaikat. Karena keistimewaan di bulan Ramadan. Saking gedenya keistimewaan itu sampai-sampai kemudian Allah tidak menceritakan itu supaya menjadi motivasi yang tidak pernah padam di hati kita. Jangan main-main sama Ramadan karena Allah tidak pernah main-main di bulan Ramadan. Makanya sampai kita dapatin para sahabat itu saking mereka itu cintanya di bulan Ramadan. Indikator 1 tahunnya mereka itu cuma didasarkan pada Ramadan doang. Masya Allah. Jadi indikator mereka itu didasarkan kepada Ramadan. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab itu berkata, para sahabat itu membagi umurnya dalam 1 tahun itu cuma 2. Kalau mereka sebelum Ramadan 6 bulan, mereka sudah mencium wangi-wanginya Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, 6 bulan sisanya dipakai untuk meminta doa supaya Ramadan mereka diterima oleh Allah. Cuma sesederhana itu sikap mereka ketika menjalani rotasi dalam 1 tahun. 6 bulan sudah nyium baunya Ramadan, ikhwan. Anak enggak bisa habis pikir itu. 6 bulan. Berarti dari bulan Muharram mungkin, dari bulan Safar dia sudah mencium mempersiapkan Ramadan. Kalau kita itu kapan sih mulai ngerasa Ramadan itu datang? Ya kalau ngelihat iklan sirup marjan, gajah duduk, kan warung-warung sudah memberikan ini, kue kering sudah mulai ini, terus teman-teman kita sudah pasang kurma di WA story-nya. Kita merasa Ramadan. Dan itu keutamaan Ramadan yang pertama yang begitu besar. Makanya sampai-sampai saya tambahkan lagi dari satu riwayat Imam Ahmad. Dari sahabat Thalha bin Ubaidillah. Dari sahabat Thalha itu kemudian sahabat Thalha itu pernah lihat 2 seorang sahabat. Kemudian mereka masuk Islam bareng-bareng. Amalannya itu hampir sama di antara 2 sahabat ini, kata Thalha. Sampai kemudian satu waktu mereka ikut jihad bareng-bareng. Ikhwan, ikut jihad bareng-bareng. Kemudian sahabat yang pertama meninggal di dunia jihad. Yang pertama ini meninggal di medan jihad. Sahabat yang satunya masih selamat. Dia tidak meninggal di medan jihad. Kemudian dia menjalani kehidupan sampai 1 tahun tepat. Baru kemudian dia meninggal dunia. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, ada seorang sahabat namanya Thalha. Itu kemudian beliau tidur, dan ketika tidur beliau bermimpi menjumpai 2 orang yang beliau pernah lihat dalam hidupnya, 2 orang yang bersahabat, tapi dibedakan dengan tanggal kematiannya. Yang satunya mati di medan jihad, yang satunya 1 tahun meninggal setelahnya bukan di medan jihad. Lalu kemudian ketika mereka dilihat oleh Thalha ketika dalam tidurnya, Thalha itu menjumpai 2 orang sahabat itu di depan sebuah pintu yang sangat indah betul. Di dalamnya cahaya yang sempurna dan di dalamnya ada kenikmatan yang besar. Dan Thalha itu menduga ini mungkin surga. Itu dalam mimpi. Ternyata tiba-tiba di balik pintu yang begitu indah ada orang yang keluar, makhluk yang keluar. Kemudian yang dipanggil pertama kali, sahabat yang mati 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Masuk ke dalam pintu itu. Lama mereka di dalam itu. Setelah sekian lama, baru kemudian tadi keluar lagi makhluk tadi. Kemudian memanggil yang kedua, yang meninggal di medan jihad. Yang meninggal di medan jihad. Setelah itu kemudian Thalha bangun. Kemudian Thalha bangun. Dan ketika bangun Thalha itu mikir gitu. Kenapa ada 2 orang sahabat masuk Islamnya bareng, amalnya 11-12, kata orang Jawa unda-undi amalnya. Yang satunya meninggal di dunia jihad, yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di dunia jihad. Tapi ternyata yang dipanggil pertama kali untuk memasuki surga itu justru sahabat yang meninggal bukan di dunia jihad, tetapi meninggal 1 tahun setelahnya. Thalha yang lihat sahabat besar, ngomong sama teman-teman dan sahabatnya itu. Omongan itu nyampe ke telinganya Nabi.
Ketika nyampe ke telinga Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah itu manggil Tolha. Sini Tolha. Datang Tolha. Dan ketika sahabat Tolha itu kemudian datang, kemudian Rasulullah itu bertanya, ayo cibuka. Loh, yang membuatmu heran dengan mimpimu itu apa, wahai Tolha? Ya Rasulullah, dua orang ini masuk Islamnya sama. Amalnya kurang lebih sama. Yang satu meninggal di dunia jihad ya Rasulullah. Yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Waktu sahabat yang pertama meninggal di dunia jihad, mereka juga dua-duanya jihad. Tapi yang satu meninggal di dunia jihad, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Kenapa yang pertama kali masuk surga itu orang yang terakhir meninggalnya? Setelah sekian lama dia di surga, terbentang jarak waktu yang begitu lama, baru sahabat yang kedua yang meninggal lebih dulu baru dipanggil oleh orang untuk memasuki surga. Kemudian Rasulullah bersabda dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Loh, yang mengherankan kamu apa, wahai Tolha? Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, dia diberikan kesempatan tambahan dengan sholat yang dia kerjakan? Iya ya Rasulullah. Dan dia mendapati 1 Ramadan tambahan dibandingkan sahabatnya? Iya ya Rasulullah. Itulah yang menjadikan kedudukannya lebih utama daripada yang pertama meninggal dunia. Coba ikhwan, emang gak gemeter antum membaca hadis ini? 1 Ramadan itu bisa membedakan status kita berbeda jauh dengan teman kita. Jadi maaf kalau tiba-tiba ada teman kita nanti meninggal hari ini, teman sebelah kita batuk 2 kali meninggal gitu. Terus kemudian antum mendapati Ramadan kita ini, kok kemudian Ramadan kita berkualitas? Beda itu kedudukannya di sisi Allah itu. Karena apa? Ramadan itu tadi saya sampaikan, indikator Allah ngelihat orang mukmin itu ya di Ramadan itu. Dan itu keutamaan Ramadan yang pertama. Keutamaan Ramadan yang kedua yang kita harus pahami. Keutamaan Ramadan yang kedua itu adalah Ramadan itu merupakan waktu yang Allah senangi. Ramadan itu merupakan waktu yang Allah cintai. Untuk mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan manusia itu Allah senang kalau mengampuninya itu di bulan Ramadan. Tidak ada waktu yang paling Allah senangi untuk mengampuni dosa kecuali bulan Ramadan. Kok ada gitu Ustaz? Iya. Antum kan lihat aja. Kenapa pada tanggal 17 Agustus para narapidana itu dikasih gerasi oleh negara? Karena hari itu istimewa. Tidak setiap hari itu sama, ikhwan. Contoh saya itu nganggap hari Senin itu istimewa kalau saya. Kenapa? Senin itu ditampakkannya amal kita di hadapan Allah. Senin itu hari kelahiran saya misalnya, itu harinya juga Senin. Itu kan memiliki keistimewaan yang berbeda. Sama, tidak ada waktu yang paling Allah senangi untuk mengampuni manusia itu kecuali di bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat namanya, ternyata nama bulan di setiap tahun ini, di dalam setiap bulan itu memiliki makna yang berbeda. Kenapa dinamakan Rajab? Rajab itu bulan nanam, akhwat. Sya'ban itu kenapa dinamakan Sya'ban? Sepi karena orang singkat. Kenapa kok disebut Sya'ban? Karena biasanya waktunya itu singkat ketika orang sudah ingin mengharapkan kedatangan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Imam Syaukani yang menulis kitab tafsir Fathul Qadir mengatakan, dinamakan Ramadan itu setidaknya ada 2 pengertian. Kenapa dinamakan Ramadan itu? Yang pertama, dinamakan bulan Ramadan itu dengan Ramadan karena sesungguhnya Allah jadikan matahari itu panas dan terik ketika di bulan Ramadan. Makanya dinamakan Ramadha Yarmudu. Ramdha, apa itu Ramdha? Ramdha itu matahari yang terik menyengat manusia, membakar manusia, itu namanya Ramdha. Dari kata Ramdha jadilah nama Ramadan. Makanya antum, saya sering ngerasain kan matahari kalau di bulan Ramadan itu panas atau enggak panas? Panas. Terik atau enggak terik? Terik. Membakar lambung atau tidak? Iya. Menghabiskan energi cepat? Iya. Kenapa? Karena memang Allah jadikan matahari nanti di bulan Ramadan itu menjadi ujian bagi orang yang beriman dengan membakar setiap apa yang ada di dalam badan kita. Makanya orang, ikhwan, antum coba bayangkan ya, pasti masing-masing dari kita pernah ngerasain bedanya. Kita ini kalau puasa sunnah,
Kadang-kadang kita tidak puasa, tidak sahur. Biasa atau tidak biasa? Biasa. Senin gitu, kita bangun subuh, kemudian belum makan gitu. Sudahlah, hari ini puasa. Nggak sahur, biasa. Ya lapar, tapi nggak terlalu terasa. Dan biasanya kita kuat. Tapi coba kalau kita pas Ramadan, antum pas Ramadan, telat bangun, nggak sahur. Kerasa atau tidak kerasa? Kerasa. Jam 9 gitu. Melihat tuh sudah, mata udah mulai pusing gitu. Lihat kanebo sudah kayak rendang. Lihat gelas berembun dikit, udah Masya Allah, luar biasa. Kenapa itu terasa? Karena dijadikan matahari itu menjadi ujian ketika kita mendapati itu di bulan Ramadan. Makanya dinamakan Ramadan, Ramdok, panas dan terik. Kapan biasanya agak sejuk itu? Cuma 1 hari. Kalau hari itu malamnya Lailatul Qadar. Makanya antum sampai dapatikan, kok hari ini Masya Allah ya, kok beda betul ya hari ini ya. Karena antum sudah terbiasa panas, terik. Pada satu waktu kok tiba-tiba harinya, menjelang 10 hari yang terakhir, antum merasa adem. Nah itu ademnya cuma 1 hari. Kapan? Kalau malamnya itu Lailatul Qadar. Itu kenapa dinamakan bulan Ramadan itu Ramadan, karena panas dan teriknya. Yang kedua, kenapa dinamakan Ramadan itu Ramadan? Yarmudus sayyiati bil hasanat. Karena sesungguhnya bulan Ramadan dinamakan Ramadan itu karena membakar amal keburukan dengan amal ketaatan. Karena seluruh dosa kita dibakar dengan ketaatan kita di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu membakar yang sifatnya abstrak. Makanya Allah paling senang kalau di bulan Ramadan itu apa? Menghapuskan dosa. Nah, makanya apa? Ucapan kita ketika 10 hari yang terakhir, ketika kita menjelang 10 hari, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena Allah itu senang ngampunin orang kalau di bulan Ramadan. Karena waktu itu mempengaruhi cara kita meminta ampunan kepada Allah, ikhwan. Antum meminta ampunan kepada Allah jam 3 subuh, itu beda dengan antum meminta ampunan kepada Allah jam 11 siang kayak gini. Beda. Jam 3 subuh tadi itu lebih cepat dikabulkan antum. Mungkin sebagian dari dosanya antum sudah dihapuskan oleh Allah dibandingkan antum beristighfar jam 11 siang. Antum istighfar 4:30 ketika menuju ke masjid itu beda dengan antum istighfar ketika jam 2 siang. Kenapa? Waktu mempengaruhi dihapuskannya dosa kita di sisi Allah. Ya? Makanya kemudian yang kedua, Ramadan itu keutamanya apa? Merupakan bulan yang paling tepat untuk kemudian kita meminta ampunan kepada Allah. Dan itulah 2 keutamaan Ramadan yang kita harus mengerti. Makanya setelah kita mengenal 2 keutamaan itu, maka setidaknya kita mulai membahas apa 6 hal yang kemudian harus kita lakukan dan harus kita kerjakan ketika kita menjadi siswa di bulan Ramadan. Para ulama lalu kemudian mengatakan yang pertama. Al-Amin Asy-Syinkiti menyampaikan al-iktsaru minal istighfari wat taubah. Yang pertama itu menjelang hari-hari akan memasuki bulan Ramadan itu tolong diperbanyak istighfar dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada poin khusus untuk banyak istighfar dan banyak tobat ketika menjelang Ramadan. Karena salah satu perkara yang paling cepat menghilangkan kenikmatan Ramadan itu kalau kita membawa banyak dosa dan membawa banyak kemaksiatan. Kenapa ya? Ramadan itu kadang-kadang bertahan kenikmatannya itu tidak terlalu lama. Kalau kita masuk di bulan Ramadan, hari pertama khusyuk nikmat. Sampai 1 hari 5 juz mampu kita selesaikan. Tapi nanti kalau sudah 6 hari, 7 hari, Quran sudah mulai kita tinggalkan. Baru 8 hari, kita sudah mulai mikir kapan hilal itu muncul. Padahal baru 8 hari. Kemudian baru 15 hari kita sudah mulai mikir tentang kue kering. 10 hari sisanya kita sudah mulai memikirkan tiket dan bengkel untuk memasukkan mobil dan motor kita. Kenapa kenikmatan Ramadan itu cepat menguap? Para ulama mengatakan 1. Karena banyak orang ketika memasuki Ramadan, beban dosanya itu banyak.
dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Orang yang berzina, kan sudah sering saya sampaikan, tidak bisa menikmati ketika dia mencampuri istrinya. Orang yang kemudian ngambil harta yang haram, maka dia tidak bisa menikmati rezeki halal yang Allah berikan. Orang yang kemudian menikmati pandangan yang haram, dia tidak bisa menikmati pandangan yang halal. Sama, dosa itu menghalangi kenikmatan kita dalam ibadah Ramadan. Jadi kalau ada orang memasuki bulan Ramadan, kata beliau, Al-Amin Asy-Syinkiti, kok dia memasuki bulan Ramadan, tetap masih banyak membawa beban dosa dan masih tetap membawa beban kemaksiatan, pasti kenikmatan Ramadan tidak pernah bertahan lama kecuali dalam hitungan hari. Dan itulah yang sering kita dapatkan dalam diri kita. Kita ini, Masya Allah, kalau kemudian sudah mulai memasuki awal-awal Ramadan itu, nikmatnya itu terasa luar biasa. Baca Qurannya luar biasa. Tapi setelah itu cepat hilang. Dan itulah yang menjadikan kita harus memperbanyak istighfar dan taubat. Kita taubat habis ini, yang masih ingat kepada dosa-dosa besarnya, meninggalkan sholat, mendolimi, dan banyak dosa-dosa yang lainnya, ambil sholat taubat, kita bersimpuh, kita meminta supaya dikurangi dan dihapuskan dosa kita sebelum Ramadan itu datang, supaya kenikmatan Ramadan itu bertahan lama. Istighfar juga. Meminta maaf Ustaz, kalau meminta maaf segera. Dan tidak usah dikhususkan di bulan Ramadan ketika menjelang bulan Ramadan. Kita meminta maaf karena kita ngerasa dosa sama fulan, langsung minta maaf. Supaya dosa itu tidak menjadi perkara yang menguapkan kenikmatan Ramadan dan menghilangkan kenikmatan Ramadan. Apakah harus minta maaf? Enggak. Menjelang Ramadan ada syariat minta maaf? Tidak ada syariat minta maaf. Tapi kalau antum punya salah, minta maaf. Ingatnya baru sekarang, ya sekarang. Karena dosa itulah yang akan menjadikan kita nanti kehilangan kenikmatan momentum Ramadan sampai akhirnya. Padahal antum tahu ikhwan, sambilkan perkataan Imam Rajab. Ramadan itu ada 10 hari jumlahnya 3. Kalau ada orang 10 hari yang pertama di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dijadikan pada 10 hari yang kedua lebih baik daripada 10 hari yang pertama, kata Ibnu Rajab. Kalau ada orang 20 hari yang pertama diterima oleh Allah, Allah akan jadikan dia pada 10 hari yang terakhir lebih baik daripada 20 hari pertama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itulah yang kita rasakan. Kalau kita betul-betul diterima semua amal Ramadannya kita, puncak parade kenikmatan Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. Kenapa kita bisa menikmati 10 hari yang pertama, tapi kita gagal menikmati 20 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Itu dosa. Itu pasti karena dosa. Dosa yang dia bawa sebelum Ramadan, diseret sampai masuk pada gerbang Ramadan. Ketika sudah masuk gerbang Ramadan, dosa itu yang menghilangkan kenikmatan tarawih. Dosa itu yang menghilangkan kenikmatan murotal Quran. Dosa itu yang menghilangkan kenikmatan dzikir. Dosa itu yang menghilangkan kenikmatan kita dalam ibadah Ramadan kita. Makanya sholat taubat, kalau ada yang merasa masih melakukan dosa besar, minta maaf kalau kemudian ada yang melakukan kemudian kesalahan. Dan itu bukan karena berkaitan Ramadan, tapi karena untuk membersihkan dosa kita sebelum Ramadan itu akan kita datangi. Ada enggak Ustadz syariat meminta maaf menjelang Ramadan? Tidak ada syariat minta maaf khusus untuk kita minta ketika menjelang Ramadan. Nanti tidak usah antum nulis kata-kata puitis, tangan tidak lagi mampu berjabat, kaki tidak mampu melangkah, tidak usah. Itu berarti stroke ringan. Tidak usah itu ditulis. Langsung minta maaf saja sama orang yang kita kemudian lakukan kesalahan. Ya, karena itu merupakan perkara yang kita maksimalkan yang pertama kali. Yang kedua, para ulama lalu kemudian menyebutkan yang kedua, yaitu adalah memperbanyak doa. Supaya kita nanti disampaikan untuk sampai di bulan Ramadan, karena kita tidak pernah tahu apakah kita sampai di bulan Ramadan ataukah tidak. Walaupun hitungannya tinggal menghitung hari. Walaupun hitungannya tinggal menghitung hari. Mungkin 6 hari lagi kita memasuki Ramadan. Tapi kita tidak pernah tahu apakah ajal kita dan umur kita sampai di bulan Ramadan ataukah tidak. Tidak ada batasan yang paling tipis dalam kehidupan kita kecuali batasan ajal.
Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi yang melepaskan pecinya orang lain di waktu siang. Ketika dia dilucuti bajunya dan dimandikan. Berapa banyak orang yang pakai kacamata di waktu siang yang melepaskan kacamatanya orang lain ketika dia akan dikafani. Dan berapa banyak orang yang memasukkan kunci di waktu sore yang mengambil kunci itu orang lain ketika dia sudah tergeletak bersimbah darah di atas aspal ketika dia meninggal dunia. Batasan ajal itu tipis. Saya punya teman, sahabat saya, H-2 menjelang Ramadan meninggal dunia. Siapa yang tahu kita itu akan sampai di bulan Ramadan? Kalau kita khawatir bahwasanya kita tidak sampai di bulan Ramadan, ada cara syar'i yang disampaikan oleh para ulama. Banyak-banyakin doa supaya kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalaupun kita sudah memperbanyak doa, kok ternyata kita memang ditakdirkan meninggal sebelum Ramadan itu datang, berarti doa itu sudah menjadikan kita mendapatkan pahala Ramadan walaupun kita belum melakukan. Kenapa? Karena doa itu bagian dari metode merangkai niat untuk mendapatkan Ramadan. Dan orang yang sudah menanam niat akan mendapatkan pahalanya walaupun niat itu belum dia laksanakan. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sahih. Man ata ila firashihi wa yanmi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa. Kalau ada seseorang malamnya ketika menjelang tidur, dia niat, saya ingin sholat malam. Setelah itu dia tidur. Ketika dia tidur, maka dia ternyata sudah menyalakan alarm. Malamnya bangun ketika alarmnya hidup untuk dimatikan. Tidur lagi. Sampai kemudian subuh. Maka kata Rasulullah, walaupun dia kemudian tidak jadi sholat malam, tapi karena sebelum tidur dia sudah nanam niat pengen sholat malam, maka bangunnya dia ketika subuh akan mendapatkan pahala sholat malam karena niat yang sudah dia tanam sebelum dia tidur. Karena Allah itu menilai niatnya. Maaf ya, jangan dipakai hadis ini secara serampangan. Harus dipakai sesuai dengan petunjuk Ustadz. Ya. Jangan, oh gitu ya Ustadznya. Di malam dibangunkan istrinya, ya tahajud, sudah niat. Gitu. Nggak gitu. Ya. Itu dalilnya. Maka sama, kalau antum, saya, Pak Iban, kemudian kita berniat, ya Allah di Ramadan ini semoga Ramadan saya diterima oleh Allah dan semoga saya sampai di bulan Ramadan. Kok ketika sudah kita memperbanyak niat, dan niat itu bagian dari merangkai, dan sudah memperbanyak doa, dan doa itu bagian dari merangkai niat, kalaupun kita nanti meninggal, saya tidak ngerti kapan itu kita akan ditakdirkan, entah besok, entah lusa, walaupun kita tidak sampai di bulan Ramadan, insya Allah pahala Ramadan tahun itu akan diberikan kepada kita, karena sesungguhnya kita sudah menanam niat sebelum Ramadan itu datang. Apa doanya yang dicontohkan para ulama dulu, Ustaz? Saya akan sampaikan redaksinya Yahya bin Katsir. Allahumma salimni ila Ramadan. Wa salimli Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doanya itu adalah dari Yahya bin Katsir, itu doanya indah. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah selamatkan saya sampai di bulan Ramadan. Wa salimli Ramadan. Dan jadikanlah Ramadan itu datang kepada saya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan jadikanlah amalku nanti di bulan Ramadan diterima oleh engkau semuanya ya Allah. Antum, saya sudah mengucapkan doa ini. Kapan kita mengucapkan doa ini? Pagi, siang, sore, sujud, ketika sebelum salam, habis sholat, antara adzan dan iqamah, sampai Ramadan nanti datang. Kok ditakdirkan 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya antum mau meninggal dunia, maka antum sudah disempurnakan pahalanya oleh Allah. Karena apa? Doa yang antum rangkai itu merupakan bagian dari niat. Ya. Sudah hafal doanya? Tidak usah dijawab. Saya khawatir jawaban antum mengecewakan saya. Mari kita doa bareng-bareng. Allahumma salimni ila Ramadan. Wa salimli Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Coba cari di YouTube, cari nanti kemudian di
internet. Nanti coba kalau saya punya kesempatan, nanti saya suruh admin Instagram saya untuk posting tentang doa itu. Kita ucapkan doa itu. Kalaupun nanti ditakdirkan kita meninggal, antum sudah dicatat. Ramadan tahun ini buat antum. Karena apa? Niat itu menjadi sebab Allah menyempurnakan pahala untuk kita, walaupun amal itu belum kita lakukan. Karena saking baiknya Allah kepada manusia. Paham? Yang kedua. Yang ketiga, jadilah kita pencuri di bulan Ramadan. Yang saya maksudkan bukan pencuri dan korupsi. Dan kemudian mengambil harta yang bukan milik kita. Saya singkatkan, jadilah pencuri itu adalah kita mencuri amal-amal orang yang solih. Karena antum tidak bisa mencuri amal orang lain selama-lamanya. Kecuali dalam satu. Di bulan Ramadan antum dipersilahkan oleh Allah untuk mencuri amalan orang yang solih ketika di bulan Ramadan dengan antum memberikan makanan berbuka kepada mereka. Manfaat toroso iman. Siapapun yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, mendapatkan pahala orang itu ketika dia sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia ketika dia berpuasa. Antum, saya tidak pernah ada amal yang bisa menjadikan kita mencuri amal itu kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Makanya yang pengen beli handphone tahan dulu. Yang pengen beli baju tahan dulu. Yang pengen beli sepatu tahan dulu. Kita manfaatkan Ramadan ini untuk menjadi pencuri, untuk mencuri amal orang yang solih. Antum kapan lagi bisa mencurinya, akhi, kalau bukan di bulan Ramadan? Ya, makanya Masya Allah ya, kita mencuri amal itu akan menjadikan kita akan mendapatkan pahala yang besar. Contoh nih, saya di pondok saya membuka donasi untuk penggalangan dana berbuka. Masjid Al-Falah juga kemudian kemungkinan besar juga membuka dan insya Allah membuka. Antum misalkan ngasih orang satu berbuka itu 10.000. Kalau di pondok itu 10.000. Santri satu. Kalikan 300.000. Antum ngasih 300.000. Antum telah mendapatkan 2 Ramadan. Ramadan antum dan Ramadan orang yang antum berikan makanan berbuka selama 1 bulan. Antum kalau ngasihnya 3 juta, antum telah mengumpulkan 11 Ramadan. 10 Ramadan orang yang antum berikan makanan berbuka dan Ramadannya antum. Antum ngasihnya 30 juta, antum mengumpulkan 101 Ramadan. 100 orang yang antum berikan makanan berbuka dan Ramadan antum. Padahal kalau antum ingin mendapatkan pahala 100 Ramadan, antum harus hidup 100 tahun baru bisa mencicipi 100 Ramadan. Dan itu Allah berikan ketika kapan? Ketika di bulan Ramadan kesempatan untuk menjadi pencuri yang syar'i. Ya. Makanya Masya Allah, kalau antum sampai menggandengkan 10 Ramadan, itu untuk ganti bopeng-bopengnya Ramadan kita lalu yang kemudian penuh dengan kekurangan. Ramadannya antum ketika jadi mahasiswa. Ramadannya antum ketika SMA. Ramadannya bapak ketika dulu baru nikah, kemudian banyak sekali syariat puasa yang kita remehkan. Ini saatnya untuk nutupin dengan Ramadan yang kita kumpulkan 10 Ramadan, untuk nutupin 10 Ramadan kita yang penuh dengan kekurangan. Nembelnya itu dengan menjadi pencuri ketika di bulan Ramadan. Saya itu iri, gibtoh sama salah satu jamaah saya. Beliau itu pernah tanya ke pondok. Tanya, ini santrinya berapa Ustadz? Ya sekitar 450 sampai 500. Berapa yang dibutuhkan ketika di bulan Ramadan untuk berbuka? Dihitung sama bagian bendahara pondok. Sekitar 250 juta. Satu harga jazz. Udah Ustadz, tutup itu uang pondok untuk berbuka itu selama 1 bulan. Disimpan aja nanti. Khusus untuk di bulan Ramadan berbukanya saya nutupin Ustaz, selama 1 bulan. Berarti 450 sampai 500 santri. 500 santri diambil Ramadannya sama beliau, dicukupi sama beliau itu. Seakan-akan beliau itu, kalau saya ngelihat beliau pas lagi berbuka puasa itu, seakan-akan itu saya ngelihat beliau itu lagi buka puasa dengan kurma. Itu ada 500 Ramadan yang ngikutin di belakang itu ketika saya ngelihat. Dan orangnya tidak mau diceritain kepada orang lain. Saya justru tahunya dari para ustadz ketika menyampaikan itu karena dia bagian dari jamaah saya. Tapi beliau nggak pernah cerita. Jadi kalau pas saya lagi berbuka puasa sama beliau pada tahun itu, saya ngeliat dia makan kurma itu, saya ngeliatin kayak 500 santri itu sedang ngirimkan Ramadannya kepada beliau. Jazz 250 juta. Harga 1 jazz itu. Itulah saatnya kita gandengin Ramadan kita. Ramadan kita itu kekurangannya saya, antum, saya banyak.
kita tutup. Ya. Berikan di masjid ini, kalau misalnya masjid ini membutuhkan kita berikan di pondok juga berikan, atau kemudian di Palestina juga ada, Suriah juga bisa, insya Allah. Anak-anak pondok juga kadang-kadang juga harus kita perhatikan. Nanti kalau misalkan sudah surplus di Jakarta, ayo kita alihkan ke pondok-pondok. Karena santri-santri itu makan enaknya jarang. Kalau masyarakat Jakarta itu kan makan enak itu sudah bosen. Antum lihat aja nama ayam di Jakarta itu, macam-macam nama ayam itu. Kenapa? Karena orang sudah bosan, makanya setiap produsen ayam itu membuat nama yang bervariatif supaya memancing orang untuk makan ayam. Ada ayam lepas, lemas, terancam. Karena orang itu kalau disebut ayam doang itu bosan. Kan gitu. Ayo kita muliakan orang soleh, akhi. Kita muliakan itu untuk jadi pencuri di bulan Ramadan itu. Karena apa? Pemburu surga itu selalu sensitif untuk melihat segala investasi yang bisa menjadikan dia itu dimuliakan dengan investasi itu. Dan itu menjadi pencuri di bulan Ramadan. Anda tidak punya uang statik 3 juta, 300 ribu. 10 Ramadan. 300 ribu misalkan sini, kalau misalkan sini 15 ribu. 150 ribu, sudah kemudian berapa orang itu? 10 orang. Berarti kemudian 450 ribu satu orang itu. 450 ribu dah satu orang, antum mengambil pahala Ramadannya. Dan itu menjadi pencuri di bulan Ramadan. Karena apa? Bisa jadi ada amal kita yang belum maksimal, dimaksimalkan dengan amal yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kemudian harus kita mengerti. Yang keempat, jangan membawa kemunafikan sampai Ramadan itu datang. Karena Ramadan itu identik dengan keimanan. Rasulullah mengatakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa orang yang menjalani Ramadan imanan, iman. Iman itu apa? Patuh. Iman itu apa? Tunduk. Iman itu apa? Taat. Iman itu apa? Pasrah. Jangan bawa kemunafikan di bulan Ramadan. Karena orang munafik yang menjalani Ramadan, orang munafik itu Ramadan, tapi Ramadannya tidak akan pernah disisakan untuknya pahala. Karena apa? Orang munafik itu adalah orang yang ditiadakan pahalanya oleh Allah. Ciri khasnya orang munafik itu 5. Siapapun di hari kita yang pernah memiliki sifat 5 ini, ayo tobat dari kemunafikan ini. Karena orang munafik yang menjalani Ramadan tidak akan diterima satu jengkal pun dari Ramadan yang dia jalani. Dan sifatnya orang munafik itu 5. 1, benci kepada Rasulullah. 2, benci kepada apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun cuma satu syariat dibenci. Kalau saya dan antum pernah benci syariat 1, istighfar kita kepada Allah, supaya tidak membawa rona-rona kemunafikan itu sampai di bulan Ramadan. Yang ketiga, mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul itu tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Dan menganggapnya cuma manusia biasa. Itu termasuk kemunafikan. 4, mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hanya gara-gara mungkin kita tidak cocok atau tidak sesuai dengan selera kita. Ada yang ngomong, ini kalau syariat ini, ya saya cocok. Tapi yang ini saya tidak mau. Itu termasuk rona penyakit kemunafikan. Yang kelima, yaitu adalah orang yang senang kalau orang kafir menang, tapi sedih kalau orang muslim yang menang. Atau sebaliknya, dia sedih kalau melihat muslim itu menang, tapi sedih kalau melihat orang kafir itu kalah. Nah itu kemunafikan. Sampai bawa 5 ini, atau salah satunya, masuk ke bulan Ramadan, tidak diterima sejengkal pun apa yang dilakukan olehnya ketika di bulan Ramadan, karena kemunafikan itu tindakan subversif manusia kepada Allah. Dan itu yang kita harus mengerti. Itu yang keempat. Berlindung dari kemunafikan ketika kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Yang kelima, yang penting pula untuk kita mengerti, yang kelima, tolong dipersiapkan seluruh ilmu yang kita bisa gali dari Ramadan itu. Karena orang yang menjalani Ramadan dengan ilmu tidak pernah sama dengan orang yang menjalani Ramadan tanpa ilmu. Maaf ya Pak, Bapak duduk di sini, kemudian setelah ini nanti di dalam rumah membuka kitab fikih tentang Ramadan. 1 hari difokuskan untuk menggali tentang Ramadan. Nanti Bapak masuk di bulan Ramadan, itu pahalanya berbeda dengan temannya kita
yang tidak pernah tertarik mempelajari tentang Ramadan dan tidak pernah tertarik mempelajari fikihnya Ramadan. Kenapa? Tidak pernah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu di hadapan Allah. Kenapa? Allah paling senang ketika ibadah itu dilakukan sama orang yang faham terhadap syariat yang Allah turunkan. Makanya tolong nih, masih ada waktu 6 hari. Yang belum punya kitab fikih Ramadan, beli sebentar. Baca sama-sama sama istrinya. Dibaca, dimengerti. Supaya pengetahuan kita Ramadan itu diterima oleh Allah. Maaf ya, nanti ada 2 orang, ini namanya, misalkan, ini namanya adalah Ahmad, ini namanya Mustafa. Ahmad ini pernah ikut daurah tentang Ramadan. Pernah ikut tarhib Ramadan. Pernah faham dan membaca tentang fikihnya Ramadan. Ini Ahmad. Mustafa menjalani Ramadan hanya berdasarkan pengamatan yang dia dapatkan dari waktu kecil. Pokoknya Ramadan sahur, kemudian tidak makan, tidak minum sampai berbuka. Itu tok yang dia pahami tentang Ramadan. Tidak pernah tertarik untuk mempelajari fikih Ramadan. Sama-sama puasa, sama-sama kemudian nanti diterima, misalnya dua-duanya. Maka si Ahmad lebih besar pahalanya daripada si Mustafa. Kenapa? Karena Ramadan dia didasari dengan ilmu dan ilmu itu yang menjadikan dia dilipat gandakan oleh Allah. Dibuka kitab fikihnya. Dicari itu masalah Ramadan. Supaya pertanyaan Ramadan itu tidak sama terus, Pak. Saya tuh kalau menjalani Ramadan itu, banyak pertanyaan tentang Ramadan itu sama terus. Gimana hukumnya nelan ludah, Ustadz? Itu terus tanya itu. Nelan ludah itu boleh, yang enggak boleh itu kalau kita simpan ludahnya 2 jam baru kita teguk, enggak boleh. Gimana hukumnya berendam? Gimana hukumnya ngambil upil ketika bulan Ramadan, batal atau enggak batal, Ustaz? Coba. Itu pertanyaan sebenarnya tidak perlu ditanyakan kalau kita melonggarkan waktu sebentar untuk mempelajari fikih Ramadan kita. Tidak apa-apa, pertanyaan itu tetap harus dijawab. Tapi itu menunjukkan bahwasanya kita selama ini tuh menempatkan Ramadan itu hanya sebatas angin lalu. Akhirnya tidak pernah tertarik untuk mempelajari fikihnya. Nanti ada yang Ramadan beda harinya bingung. Karena tidak mau mempelajari. Makanya mari kita pelajari Ramadan itu. Nanti supaya kita paham, Ustadz, gimana hukumnya kalau mencicipi makanan boleh atau tidak boleh. Itu semuanya terjawab akhirnya kalau kita buka kitabnya dan mendengar kajiannya sebentar. Gimana kalau istri kita puasa, Ustadz, tapi dalam kondisi hamil. Semuanya akan berbeda. Dan pasti amalan orang yang di bulan Ramadan ketika didasari ilmu itu akan berbeda dengan orang yang amal Ramadannya tidak didasari dengan ilmu. Cara berbukanya aja beda. Orang kalau kemudian dia tidak paham Ramadan dengan fikih, dengan ilmu, ketika berbuka puasa sudah minum, makan, kenyang. Mungkin ngambil tahu jeletotnya, gorengannya, habis itu kenyang. Sudah agak kenyang baru kemudian ini, mungkin nyetel TV, ngidupin TV, ngeliatin, gitu. Selesai. Tapi kalau orang ketika Ramadannya dengan ilmu, cara berbukanya aja beda. Cara berbukanya menunya sudah beda. Ada mungkin air putih, mungkin ada teh anget. Jeletotnya ada, tapi enggak sekarang, nanti dulu. Mungkin kormanya dulu, karena dia tahu bahwasanya berbuka dengan yang manis. Rasulullah itu selalu dengan korma. Allahu Akbar. Ketika adzan, dia minum supaya basah dulu kerongkongannya. Baru dia berdoa, dahabat doma wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah, telah hilang haus, basah kerongkongan, ditetapkan pahala. Makan kurma, sukanya yang ganjil, 3, 5, 99. Kalau kuat. Kemudian makan, kemudian setelah itu tidak langsung pergi ke masjid. Dia tutup itu ininya, baca bismillah, kemudian berdoa. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya orang yang berbuka puasa ketika dia berdoa itu mustajab betul doanya. Karena ada 3 macam orang yang selalu dikabulkan oleh Allah doanya. Orang yang safar, orang yang terdolimi, dan orang yang berbuka puasa. Insya Allah. Apalagi kalau antum pas dapat 3-3-nya. Habis didolimi orang, lagi safar, buka puasa, turun hujan lagi. Masya Allah. Kalau pas lagi gitu, tolong ingat saya, didoain saya juga. Maka itu waktu yang mustajab. Coba kalau ada orang ketika dia tidak paham itu. Setiap berbuka puasa tidak pernah berdoa.
Kenapa tidak pernah berdoa? Karena tidak paham ilmunya. Nanti ketika habis terawih, misalkan 8 atau kemudian 23, dia habis 8, tidak langsung pulang. Dia tetap di situ. Mungkin tetangganya ngomong, ayo pulang terawih witir di rumah aja. Enggak, di sini aja. Kenapa? Karena saya ingat hadis Rasulullah. Orang yang sholat sama imam sampai bubar ditetapkan pahala sholat malam sama malam suntuk. Itu beda kualitasnya. Orang yang mancing dengan teori yang dia pelajari, dengan mancing dengan sembarangan aja beda. Orang yang memperbaiki listrik dengan ilmu, dengan orang yang memperbaiki listrik tanpa ilmu itu beda. Orang yang mempelajari listrik tanpa ilmu, kesetrum, mati insya Allah. Tapi orang kalau mempelajari listrik itu dengan ilmu, tenang, cara megang-megang juga nyaman dia. Karena apa? Karena itulah yang menjadikan Ramadan itu berbeda. Ramadan itu dengan ilmu. Fikih Ramadan itu kan gak tebel. Fikih Ramadan paling 100 halaman lah paling kemudian tebal itu. Kemudian dibaca apa perbedaannya supaya nanti ketika di bulan Ramadan gak debat. Bulan Ramadan debat 8 atau 23. Pegel saya jawabnya kalau masalah kayak gitu terus. Maka kemudian nanti ketika berbuka puasa kalau kemudian mengandung itu apakah bayar fidyah ataukah qadha, itu kan juga harus paham fikihnya, paham perbedaannya supaya nanti ketika Ramadan tidak disibukkan dengan debat. Saya pernah diajak debat itu ketika saya ditanya, Ustadz gimana hukumnya kalau ada wanita hamil? Wanita hamil saya berpegang kepada pendapat wanita hamil dan menyusui itu membayar fidyah tidak qadha. Tapi dalam masalah itu banyak perbedaan para ulama. Sudah saya sampaikan gitu, ikhwan. Bapaknya itu ngejar, loh enggak bisa harus qadha. Lah, bapak kalau sudah tahu kenapa nanya? Ya kalau bapak pegang pendapat itu enggak apa-apa. Bapak kan nanya ke saya, kan saya sudah nyampaikan. Saya berpegang kepada pendapat yaitu membayar fidyah. Kenapa? Kalau masih qadha, kasihan wanita-wanita yang subur. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun depan hamil lagi. Tahun depan menyusui lagi. Tahun depan lagi menyusui lagi. Karena ada suami istri itu yang ditakdirkan itu subur. Ibarat kata tukar sandal hamil istrinya. Lah kalau harus qadha, kapan qadhanya? Istri saya tahun lalu hamil. Kemudian tahun ini hamil lagi. Maka kemudian kalau dia harus qadha, kapan qadhanya? Tahun depan dia menyusui. Mungkin habis menyusui tahun depan, hamil lagi istri saya. Aminkan dong akhi. Ini istri saya kalau dengar ngilu dia langsung dia. Karena saya mau dapat anak 6 ini yang sekarang 6. Maka kemudian kalau dia harus qadha, Pak, kapan qadhanya? Masih ngotot. Enggak, kalau saya bayar fidyah dan qadha, ya sudah Pak, silakan aja. Kalau sudah tahu ilmunya nggak usah nanya. Dan antum juga saya sampaikan ikhwan, jangan suka nanya-nanya kalau antum tidak pengen cari tahu. Dosa antum nanya hanya untuk ngetes ustadznya. Tes ustadznya. Kayak gitu itu namanya antum tidak menjaga kehormatan orang. Ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tolong ikhwan. Ini saya nasihatin diri saya. 10 hari yang terakhir itu kalau bisa betul-betul berbeda dengan 20 hari yang pertama. Entah itu gimana caranya antum tolong. Mulai sekarang dibuat reng-rengan dan bagaimana rencananya. Karena justru kita ngeri ya. Pada 10 hari yang terakhir itulah kita malah justru kehilangan fokusnya pada Ramadan. Padahal kalau pacuan kuda yang paling menentukan itu putaran yang terakhir. Antum kalau lihat F1, itu yang paling mendebarkan itu putaran terakhirnya. Karena itu menentukan. Karena kita ingat hadis Rasulullah, innamal amalu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan penutupnya. Penutupnya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Sekali lagi Rasulullah mengatakan innamal amalu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan penutupnya. Penutupnya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Tapi justru kita sedihkan hari ini kita mikir tiket, bengkel itu justru 10 hari yang terakhir. Kue kering 10 hari yang pertama nggak mikir. 10 hari yang terakhir kue kering, mana kemarin yang iklan kue kering 10% diskonnya. 10 hari yang terakhir. Bahkan para ekonom itu mengatakan perputaran uang yang paling tinggi dalam rotasi 1 tahun itu paling tinggi H-5 sampai hari bulan Lebaran. Itu muternya uang paling tinggi dalam 1 tahun di Indonesia. Insya Allah. Padahal kita pada 10 hari yang terakhir itu
disuruh oleh Allah mengistirahatkan sebentar dari keterikatan kita dari dunia. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu beliau menjelaskan, kenapa orang mukmin diperintahkan 10 hari untuk itikaf? Karena Allah cuma minta 10 hari. Supaya kita kemudian mengistirahatkan hati kita dan jiwa kita dari keterikatan dunia supaya masuk masjid. Saya itu punya seorang ikhwan, cuma jualan buku, tapi setiap 10 hari yang terakhir itu mampu dia itikaf. Kadang-kadang rezeki kita jauh lebih banyak daripada beliau, gaji kita lebih besar daripada beliau. Allah minta 10 hari yang terakhir, cuma minta 10 hari yang terakhir dalam 1 tahun. 10 hari itu pun tidak maksimal kita. Malamnya tidak itikaf, paginya tidak itikaf. Coba. Dan itu yang kita khawatirkan, kita menjadi orang yang tergantung amal penutupnya dan amal penutup kita minus ketika 10 hari yang terakhir. Saya tidak paham gimana caranya 10 hari ini mulai kita rencanakan. Gimana caranya supaya 10 hari itu kita fokus. Sekali lagi para ulama mengatakan, Rasulullah itu, kenapa beliau itu pada 10 hari yang terakhir melakukan amal yang tidak dilakukan oleh beliau pada 20 hari yang pertama. Apa amal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang tidak dilakukan pada 20 hari yang pertama? Syadda mizarahu, ngencangkan sarungnya. Aiqadha'alahu, membangunkan malamnya. Membangunkan keluarganya. Ahya lailahu, dan kemudian beliau membangun malamnya lebih panjang. 3 itu tidak dilakukan Nabi 10 hari yang pertama, tidak dilakukan Nabi 10 hari yang kedua. Itu justru dilakukan oleh Nabi pada 10 hari yang terakhir. Makanya mulai sekarang harus kemudian direncanakan apa bagaimana ketika nanti 10 hari yang terakhir. Apapun itu antum lebih tahu terhadap kehidupan kita masing-masing. Para istri juga kemudian semacam itu. Istri boleh itikaf atau tidak Ustaz? Boleh dengan 3 syarat kata Syekh Utsaimin. 1, syarat dari suaminya kalau dia punya suami. 2, di masjid yang betul-betul terjaga auratnya dan betul-betul memperhatikan syariatnya dia ketika itikaf di masjid. Artinya tertutup, aksesnya dibuat tidak ikhtilat dengan laki-laki. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Apa itu kewajiban lebih besar? Contohnya anaknya menyusui atau anaknya masih kecil. Kalau dibawa itikaf rame, akhirnya menjadikannya itikaf terganggu, ya sudah di rumah. Jangan dipaksakan anaknya untuk paham. Dengan anaknya didudukkan di meja. Ibu mau itikaf ya nak, tolong kamu harus paham tentang kewajibannya ibu. Gak usah gitu. Tapi itulah yang harusnya kita lakukan. Barakallahu fikum. Tidak terasa sudah hampir 2,5 jam kita berbicara. 2 jam lebih kita berbicara. Semoga Allah memberkahi kita terhadap nikmatnya Ramadan yang akan datang kepada kita. Saling mendoakan dalam kebaikan. Saya mencintai antum karena Allah, senang sekali selalu bersaudara dengan antum semuanya di dalam jalan Allah ini. Semoga kita menjadi alumni Ramadan yang berhasil dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.